Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi dari buku Quantum Learning bab 6 mengenai menemukan gaya belajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Lipur Fitriani, Yasmin Zayana, dan Syifa Nur Laila. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Pertama-tama, tahukah kalian mengenai gaya belajar? Gaya belajar adalah cara optimal dalam menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Gaya belajar dipengaruhi dua faktor utama, yaitu modalitas sensorik atau bagaimana cara seseorang menyerap informasi, misalnya visual, auditorial, atau kinestetik. Dan yang kedua adalah dominasi cara berpikir, yaitu bagaimana cara seseorang dalam mengorganisasikan informasi. Terdapat 3 jenis gaya belajar. Yang pertama ada visual, kemudian auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan. Pelajar visual lebih mudah mengerti materi bila melihat gambar, diagram, atau menulis catatan. Mereka adalah pelajar yang rutin dan teratur. Mereka sering berbicara cepat, dan mereka adalah perencana jangka panjang yang baik. Mereka juga orang yang detail-oriented. Mereka ingin melihat sendiri kata dan informasi di pikiran mereka, sehingga lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, ada pelajar auditorial. Pelajar auditorial merupakan pelajar yang belajar mengandalkan pendengaran. Mereka menyerap informasi lebih baik saat mendengarkan penjelasan dari guru atau rekaman. Orang auditorial sering berbicara pada diri sendiri saat bekerja dan pandai menirukan nada atau irama suara. Mereka mudah terganggu oleh kebisingan, tetapi bisa mengulangi kembali informasi yang didengar dan suka berdiskusi. Pelajar auditorial merupakan keterbalikan dari pelajar visual. Kemudian, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang didapat melalui gerakan atau sentuhan. Mereka lebih memahami pelajaran ketika melakukan praktek langsung atau kegiatan fisik. Pelajar kinestetik cenderung berorientasi fisik, serta sering bergerak saat belajar. Mereka suka menggunakan gerakan tubuh untuk menghafal dan menanggapi kata-kata yang mengandung aksi. Mereka mungkin tidak suka duduk diam lama. Tulisan tangan mereka cenderung berantakan, tetapi mereka mampu merasakan pelajaran melalui pengalaman fisik. Selanjutnya adalah peran otak kanan dan kiri dalam mengolah informasi. Gaya belajar dipengaruhi oleh cara otak kita mengatur informasi. Gaya berpikir ini terkait dominasi otak kiri atau kanan dan pola penataan pemikiran. Misalnya, pemikir sekuensial cenderung memproses informasi linear dan terstruktur. Pemikir sekuensial konkret adalah tipe pelajar paling tradisional. Mereka memproses informasi secara berurutan, berdasarkan kenyataan, atau melalui panca indera. Mereka mengingat fakta, aturan, rumus dengan mudah. Mereka suka catatan tertulis dan menyukai proses step by step atau langkah demi langkah. Pelajar sekuensial konkret senang setiap langkah dijelaskan secara rinci dan jelas. Oleh karena itu, mereka kerap mengatur tugas menjadi tahap demi tahap. Untuk cara belajar yang efektif, mereka dianjurkan untuk pertama, membangun kekuatan organisasional mereka. Yang kedua, ketahuilah semua detail yang diperlukan. Kemudian, pecahlah tugas menjadi beberapa tahap. Kemudian, aturlah lingkungan yang tentram. Pemikir acak konkret. Pemikir acak konkret adalah tipe pemikir yang realistis tapi suka bereksperimen dengan pendekatan cara coba salah atau trial and error. Mereka tidak terlalu peduli pada waktu, namun pada proses daripada hasil.
Akibatnya sering tidak berjalan sesuai rencana. Maka oleh itu, untuk berkembang, pemikir acak konkret disarankan, yang pertama, menggunakan kemampuan berpikir divergen yang lain. Yang kedua, siapkan diri untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, periksa waktu. Yang keempat, terimalah kebutuhan untuk berubah. Dan yang kelima, carilah dukungan orang-orang yang menghargai pemikiran Anda agar Anda merasa yakin pada diri sendiri. Selanjutnya ada pemikir acak abstrak. Pemikir acak abstrak adalah tipe pemikir yang berfokus pada perasaan dan emosi. Mereka menyerap ide-ide, informasi, dan kesan secara reflektif. Mengingat lebih baik jika informasi dipersonifikasikan, serta melihat sesuatu secara holistik atau gambar keseluruhan kemudian masuk pada detail. Orang-orang dengan cara berpikir seperti ini bekerja dengan lebih baik dalam situasi-situasi yang kreatif dan harus bekerja lebih giat dalam situasi yang lebih teratur. Beberapa cara untuk pemikir acak abstrak memanfaatkan bakat mereka yaitu dengan yang pertama, gunakan kemampuan alamiah untuk bekerja dengan orang lain. Yang kedua, kenali bagaimana kuatnya emosi mempengaruhi konsentrasi Anda. Yang ketiga, cermatilah waktu. Dan yang keempat, gunakan isyarat-isyarat visual. Yang terakhir, pemikir sekuensial abstrak. Pemikir sekuensial abstrak adalah orang yang berpikir dalam konsep, suka menganalisis informasi, dan biasanya terencana. Tips untuk mengoptimalkan orang dengan gaya berpikir seperti ini bisa dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, latih diri Anda berpikir. Yang kedua, perbanyak rujukan Anda. Yang ketiga, upayakan keteraturan. Yang keempat, analisislah orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Setelah kita memahami bagaimana cara berpikir sekuensial abstrak, kita juga perlu ingat bahwa setiap orang punya dominasi otak yang berbeda. Ada yang lebih kuat di otak kiri, tetapi ada juga yang lebih dominan di otak kanan. Kalau hanya mengandalkan salah satu sisi saja, kemampuan berpikir kita jadi tidak seimbang. Karena itu, penting sekali untuk menyeimbangkan kekuatan pikiran agar logika dan kreativitas bisa berjalan berdampingan. Untuk pemikir dominasi otak kiri, kalian bisa pasang musik yang Anda suka ketika ingin mendengarkannya, kemudikan mobil kemana saja tanpa merasa bersalah, lalu ambillah belokan yang keliru dan telusurilah lingkungan yang baru. Untuk pemikir dominasi otak kanan, usahakan tepat waktu sepanjang hari, atasi masalah yang ada dan analisislah bagian-bagian utama, aturlah pengeluaran pribadi. Dari penjelasan sebelumnya tentang keseimbangan cara berpikir, sekarang kita coba lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita merencanakan liburan. Nah, kalau menggunakan cara berpikir otak kiri, biasanya langkah-langkahnya lebih logis, sistematis, dan terencana. Mereka cenderung memilih liburan yang pernah dilakukan, merencanakan kapan dan di mana, memutuskan berapa lama akan tinggal, menyisihkan anggaran untuk hotel, makan, dan souvenir. Kalau tadi kita lihat bagaimana otak kiri merencanakan liburan, sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir otak kanan bekerja ketika merencanakan liburan. Mereka lebih mengajak teman-teman menjadikan liburan tidak terencana. Begitu tiba melakukan apa yang asyik di sana, pergi ke tempat yang pernah diceritakan orang dengan sangat menarik. Cukup sekian materi dari kami, semoga setelah ini kita bisa lebih memahami gaya berpikir dan gaya belajar kita sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.